Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman yang pernah hidup lama di Orde Baru atau yang kelahiran tahun 70-an, kita nostalgia dulu ya. Bagaimana Bapak Presiden Soeharto memakmurkan rakyat yang lahir 95 ke atas. Itu nggak akan tahu tuh bagaimana Soeharto memakmurkan rakyat. Sandang pangan murah, cari kerja gampang, nggak sesulit seperti sekarang ini. Ini teman yang lama hidup zaman Orde Baru, nanti tolong koreksi ya. Apa yang saya sampaikan ini salah apa benar. Di kota dulu pada masa Orde Baru, mall atau supermarket hanya boleh di ibu kota provinsi atau keresidenan. Selain itu tidak ada mall. Termasuk seperti sekarang nih, misalnya kita sering melihat Alfamart, Indomart, Midi, ada lagi yang namanya Sirlak dan segala macam. Sejenis minimarket, supermarket itu pada zaman Soeharto nggak boleh kecuali di dua lokasi tadi. Kalau mall bisa dibuka jam 10, jam 9 sudah ditutup. Agar sebelum jam 10 itu buka mall, masyarakat pedagang tradisional itu menjual terlebih dahulu di pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima dan segala macam. Makanya zaman Soeharto dulu ya, itu jam subuh sudah ramai pedagang berserak pinggir jalan. Jam 10 udah mulai sepi karena giliran supermarket tadi. Di atas jam 9 mall, kafe-kafe tutup. Giliran masyarakat kaki lima lagi. Seperti ayam penyet, ya, kemudian soto Lamongan, dan kemudian pasar-pasar. Kenapa semua serba hidup? Karena diatur. Karena di setiap pasar tuh harga-harga jelas, kan dipampangkan dulu harganya. Bawang berapa, kangkung berapa, semua tertulis. Ada pakai papan warna hijau tuh, masih ingat nggak zaman dulu ya? Jadi nggak ada orang manipulasi harga. Termasuk di pasar-pasar tuh banyak timbangan-timbangan yang disiapkan pemerintah. Setiap saat juga ada pengecekan timbangan. Yang ini sekarang masih ada. Itu setiap malam melalui radio RRI diumumkan. Cabai keriting harganya sekian. Kemudian bawang putih, bawang merah, telur disebutkan semua. Tujuannya supaya tidak ada perbedaan harga yang luar biasa perbedaannya. Kereta api misalnya. Yang kereta mewah, kayak kalau dari Surabaya ke Jakarta itu Argo Bromo, itu tidak boleh pedagang masuk. Tapi kalau kereta Mutiara malam, tak apapun namanya, yang harga tiketnya Surabaya Jakarta hanya 10.000 tuh, macam pasar. Semua orang boleh jualan di situ. Tapi ketika masuk kereta mewah, itu tak boleh masuk. Begitulah ilmu Pak Soeharto. Kalau tidak ingin diganggu pedagang, naik yang mewah. Tapi kalau ingin berbagi rezeki dengan berbagai macam hiruk pikuk tadi, naiklah kereta Mutiara atau yang murah. Soeharto tuh ingin semua rakyat kebagian nikmatnya. Waktu itu kalau bis mewah, hanya disebut bis malam, itu kan terminalnya terpisah. Biasanya di agen masing-masing, orang tak bisa jualan. Tapi kalau yang namanya bis umum, yang jurusan Surabaya, di terminal-terminal itu, semua pedagang boleh masuk, siapapun. Jadi memang Pak Soeharto ini nampaknya memberikan kesempatan juga kepada wong cilik untuk mencari kehidupan di situ. Dulu zaman Pak Soeharto, jalan tol itu hanya ada di kota besar, Jakarta. Nah, yang dari Jakarta ke Surabaya, kemudian dari Palembang ke Lampung dan segala macam, ketika ada bis lewat, gitu ya, karena harus makan. Ada rumah makan Padang, rumah makan Cianjur, ada rumah makan macam-macam yang besar-besar itu ya. Itu di sekitar rumah makan Padang itu ratusan orang jualan, macam-macam. Begitu jalan tol dibuka, rumah makan Padang mati, rumah makan khas Jawa mati, rumah makan khas Sumatera Selatan mati. Bukan hanya itu yang mati masalahnya, juga pedagang kaki lima, mulai sol sepatu, ya, penjahit kaki lima,
yang jualan kuliner, jualan bakso, jualan soto, jualan oleh-oleh, ubi, segala macam. Tapi dengan dibukanya jalan tol, masih apa sih yang bisa membuka toko atau pedagang di rest area? Kan hanya orang-orang tertentu saja kan. Sekarang kita lihat bagaimana cara Soeharto membuka ekonomi-ekonomi baru yang berada di daerah-daerah. Tentu program transmigrasi. Memang awalnya mereka menangis, menyesal ikut transmigrasi. Tapi sekarang mereka menikmati. Dan ada yang jadi dokter anaknya, bahkan ada yang jadi menteri sekarang nih, ada yang jadi bupati, anggota DPR RI, kaya-kaya mereka. Ekonomi tempatan juga jadi maju. Orang-orang Tran ini juga menanam sayur, menanam semua jenis tanaman. Yang menjadi tengkulak biasanya yang jadi bosnya ya tentu tetap penduduk daerah. Yang menjadi tokenya itu kan tetap penduduk asli. Supaya harga itu stabil di semua desa-desa, dibukalah KUD, Koperasi Unit Desa. Selain menyalurkan pupuk, bisa minjam duit, juga bisa membeli barang itu dengan harga yang stabil, sehingga para tengkulak yang waktu itu disebut lintah darat tidak mempermainkan para petani dengan seenak perutnya aja. Selama 2 tahun itu ya, makannya, minumnya, termasuk lauk pauknya dibantu oleh Pak Presiden. Nah, kemudian juga rumah disiapkan, masjidnya dibuatkan, sekolahnya dibuatkan, ada puskesmas pembantu, ada juga bidan desa, pupuk murah, bensin murah, minyak lampu murah, listrik murah. Dan ketika kita membutuhkan itu tidak harus pakai kartu ini, kartu itu, pokoknya banyak aja di pasaran itu. Bagaimana juga cara menggerakkan desa-desa miskin? Dulu kan ada istilah IDT, Impres Desa Tertinggal. Istilah Pak Harto itu begini, memberi kail, bukan memberi ikan. Misalnya desa itu dianggap tertinggal, maka pemerintah akan berikan bantuan waktu itu kalau nggak salah ya 20 juta per desa. 20 juta zaman itu banyak ya, sekitar 20 ekor sapi. Kan harapannya sapi tadi terus berkembang sehingga masyarakat bisa terangkat. Zaman dulu nggak ada BLT karena Soeharto ingin masyarakat itu tidak dininiak bobokan, langsung bantuan, langsung tunai, biar dia bekerja. Subhanallah ya, kalau saya mengenang Soeharto nih kadang saya kok jadi sedih menceritakan tentang Soeharto. Beliau difitnah, dicaci maki tahun 98. Itu termasuk saya itu yang mencaci maki, karena saya juga ikut-ikutan mendemo turunnya beliau. Ya mudah-mudahan juga dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berusaha mengenang kembali kebaikan-kebaikan beliau. Bagaimana beliau 32 tahun masyarakat tuh bisa makmur. Ini saya kok belum menemukan ya presiden yang seteliti itu, setelaten itu mengayomi ngopeni wong cilik sampai ke desa-desa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.